Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan unboxing pesanan, yaitu ramuan banyu urip, sebuah ramuan yang sudah saya pakai sejak 2017. Kita lihat, ini ramuannya. Ini ada pamfletnya, warna botol kecil. Ini ramuan, kita lihat ramuan banyu uripnya. Ini seperti ini. Ini adalah ramuan tradisional yang multiguna, dan ramuan ini sudah saya pakai sejak 2017 dalam dunia terapi. Salah satu fungsi yang dipakai yaitu pertama untuk pijat saraf juga. Jadi untuk pijat bisa pakai pakai minyak banyu urip. Kemudian untuk kasus-kasus yang besar, biasanya orang yang stroke ada susah kencing, ada susah berak, ini bisa pakai ramuan banyu urip. Caranya yaitu dengan diminum sebelum makan, minum 2 sendok. Kemudian siangnya minum 2 sendok, dan mau tidur juga minum 2 sendok. Itu diambilnya. Kemudian untuk yang susah berak, untuk yang susah buang air besar atau buang air kecil, ini bisa diulas di perutnya sini. Diulas, selain diminumkan di perutnya diulas, kemudian di punggungnya juga diulas. Ini salah satu fungsi dari ramuan banyu urip itu, yaitu bisa pengobatan melalui dioles di luar dan diminum juga bisa. Untuk tetes mata juga bisa, cuma perihnya memang sangat perih sekali. Sahabat, untuk kita ulang lagi, kalau untuk yang stroke, apalagi di musim pandemi ini, keluarga yang stroke tidak bisa bebas untuk terapi atau berobat. Yang susah berak, yang susah buang air besar atau buang air kecil, pengalaman saya itu yaitu pertama, si banyu uripnya itu diminum sebelum sarapan, pagi-pagi 2 sendok makan. Cuma rasanya memang tidak enak karena campuran berbagai herbal, coconut virgin oil, kemudian daun mint dan daun sirih gitu. Jadi aman, dan ini produksinya sudah ada izin Dinkes, dan produksinya dari Yogyakarta, Pak MS Arifin. Untuk yang stroke diminum, kemudian dioles juga. Biasanya sehari 2 hari itu sudah bisa buang air kecil atau buang air besar. Pernah saya lakukan juga dalam pengobatan alternatif itu, yaitu penebalan dinding rahim. Kalau yang penebalan dinding rahim, dia biasanya suka kalau pendarahan terus. Kalau ke dokter kandungan itu biasanya dikuret. Udah kuret. Kalau yang lebih parah mungkin harus diangkat rahim. Yang pernah saya lakukan, minum ramuan banyu urip, sama prosesnya diminumnya itu bagi penderita yang gangguan penebalan dinding rahim yang terus pendarahan, 2 sendok diminum sebelum sarapan, kemudian tengah hari 2 sendok, kemudian sebelum tidur 2 sendok. Dirutinkan seminggu. Yang biasanya itu yang sudah itu seminggu udah pada keluar, dan
alhamdulillah ada perubahan. Ini bisa dicoba juga, karena pengobatan alternatif itu sebuah pengobatan alternatif supaya apa, kita mencari solusi yang tidak memerlukan biaya besar gitu. Nah, itu yang untuk pendarahan atau kemudian yang baru 2 minggu yang lalu itu gangguan haid. Jadi dia sakit, haidnya tidak lancar, itu bisa juga dengan minum ramuan ini. Biasa sebelum sarapan 2 sendok, tengah hari 2 sendok, kemudian sebelum tidur 2 sendok. Nah, itu rutinkan. Biasanya yang sudah saya alami itu, klien-klien itu biasanya seminggu udah ada perubahan menuju ke arah sehat. Itu diantaranya. Nah, kemudian yang bisa itu lagi yaitu gejala ambeien. Jadi kalau sahabat punya gejala ambeien, biasa yang pengalaman saya yang udah 1 tahun itu kalau buang air besar itu keluar darah terus keluar. Nah, bisa juga dengan ini. Caranya sama dengan tadi. Sebelum sarapan minum 2 sendok, siang hari 2 sendok, dirutinkan sampai ini habis. Nah, gejala-gejala ambeien atau ambeien yang belum akut itu biasanya ada perubahan dan alhamdulillah sampai sekarang ada klien saya juga alhamdulillah sembuh. Itu diantaranya ini ramuan yang biasa saya pakai dan saya rekomendasikan kepada klien-klien saya untuk penyembuhan dari sakitnya. Kenapa saya rekomendasikan? Karena ada beberapa klien saya, ada beberapa netizen yang bertanya ramuan apa yang dipakai. Ini ramuan Banyuri. Ini asal produksinya di Jogja oleh Bapak MS Arifin. Saya juga pernah ke Jogja. Beliau itu foundernya. Nah, saya belinya dari rekan saya di Bekasi, Mas Jarwo. Karena ini tiap daerah tidak bebas dijual, ada perwakilannya gitu dan di Malaysia sudah ada juga, di Singapura sudah ada juga. Ini ramuan ini juga. Ini juga bisa dipakai gurah. Di gurah ini kotoran paru-paru, apalagi di musim pandemi ini. Tapi di ininya di bawah lidah, bukan ditelan, di bawah lidah ditahan sampai kita ada rasa ingin muntah, baru keluarkan lagi, ditahan, bukan kami. Ini contohnya ramuan yang saya pakai yang bisa oleh sahabat semua untuk menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Nah, saya juga kalau pakai pijat kuasa, pakai pijat saraf atau pijat untuk kesehatan, menjaga kesehatan, ini juga bisa dipakai. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan bahan solusi untuk sahabat yang ada gangguan, diantaranya gangguan gejala ambeien yang belum akut, ini insya Allah, kemudian gangguan haid insya Allah, kemudian penebalan dinding rahim yang pendarahan insya Allah bisa. Dan kalau ada tukak lambung, sakit perut, ini bisa dioles. Nah, caranya karena ini tidak menguap, jadi nanti seperti ini dioleskan dulu ke perut, baru dilapis, ditutup pakai untuk plastik buah-buahan. Jadi si ramuannya tidak mengotori baju dan meresap. Jadi si minyaknya dioleskan ke sini perutnya, kemudian ininya setelah minyaknya banyak ditutup pakai ini. Nah, begini. Ini banyaknya di toko plastik. Tutup ini. Tutup. Fungsinya apa? Supaya minyaknya meresap ke dalam dan tidak tidak kena kain. Jadi ya terus meresap ke dalam pori-pori tubuh. Itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Ini baru keterima hari ini.
yang biasa aroma yang saya biasa pakai untuk keluarga dan juga biasa pakai untuk klien saya atau pasien-pasien saya. Dan jangan lupa like